Hal pertama yang kulakukan setelah terlahir kembali adalah menawar diriku seharga 5 juta. Tetapi tidak hanya mereka tidak menganggapnya mahal. Sebaliknya, mereka menawar puluhan juta untuk membeliku, hanya karena aku memiliki konstitusi murni yang sejak lahir, energi yang meluap, dan makhluk aneh memperoleh kultivasi dengan menyerap energi yang manusia. Untuk mencegah bintang biru diserbu oleh makhluk aneh, dunia terus mengadakan lelang makhluk aneh, dan setiap negara akan memilih manusia untuk dilelang di dunia lain, dan mereka yang berhasil dilelang akan dieksploitasi energinya sampai mati. Saat ini aku berada di ruang tunggu, dan bersamaku ada selusin wajah asing dari berbagai negara di bintang biru. Sesosok makhluk aneh berkepala domba yang mengenakan setelan jas masuk. Selamat datang di aula lelang tingkat bumi. Lelang akan segera dimulai. Segera, di bawah bimbingan makhluk aneh berkepala domba, personel yang dipilih dari berbagai negara melewati koridor gelap dan datang ke pusat aula. Pada saat ini, kamera siaran langsung lelang makhluk aneh akhirnya memotret semua orang. Tidak ada yang bisa tersenyum menghadapi kematian. Bahkan jika ada kemungkinan untuk bertahan hidup dalam lelang makhluk aneh, itu sangat kecil, tidak berlebihan untuk mengatakan itu 9 kematian dan 1 kehidupan. Terutama seorang idola pria dari negara kimchi, dia begitu ketakutan sampai buang air kecil di celananya, dan bagian depan celananya basah kuyup. Cairan kuning terus menetes, dan makhluk aneh di bawah panggung memandangnya dengan jijik. Lagi pula, tidak ada yang mau menyerap orang yang baru saja buang air kecil di celananya. Terlebih lagi, dari penampilannya, jelas bahwa orang ini tidak memiliki banyak energi yang sudah tamat, orang ini baru saja buang air besar, kemungkinan besar akan gagal dilelang. Jika ini gagal dilelang, konsekuensinya akan jauh lebih buruk daripada disedot energinya dilelang. Pada saat ini, lampu di atas panggung tiba-tiba menyala. Yang pertama naik panggung adalah W.O. Bugu dari negara cantik, dia memiliki otot yang kuat dan tampak penuh energi yang. Harga awal adalah 5.000 koin gui, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 500, sekarang lelang resmi dimulai. Ketika W.O. Bugu dengan otot-otot meledak muncul, itu langsung menyebabkan kerumunan berebut, dan harga dengan cepat melonjak menjadi 40.000 koin gui. Harga ini sudah menjadi batas bagi sebagian besar makhluk aneh tingkat bumi. Saya menawarkan 50.000 koin gui. Saat itu, suara tenang Liu Ruyan terdengar dari ruang VIP di lantai 2. Setelah Liu Ruyan menawar 50.000 koin gui, hantu wanita berbaju merah dari kotak lain juga ikut serta. 60.000 koin gui. Liu Ruyan, aku memberimu muka terakhir kali dan tidak bersaing denganmu. Kali ini giliran aku. Mendengar ini, wajah Liu Ruyan menjadi jelek. Aku sedang dalam tahap penting untuk naik ke level C. Tidak peduli siapa yang datang hari ini. Itu tidak akan berguna. Pelayan wanita hantu di sebelah hantu wanita berbaju merah berkata dengan cemas, Nona, kali ini kami hanya membawa 100.000 koin gui. Apakah Anda masih ingin bersaing dengannya? Hantu wanita berbaju merah berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak bersaing dengannya. Dia adalah putri tunggal di keluarganya. Dia bisa mendapatkan sumber daya yang diprioritaskan, tetapi aku berbeda. Aku masih punya begitu banyak saudara laki-laki dan perempuan untuk bersaing memperebutkan sumber daya. Namun, bahkan jika kita tidak bersaing, kita tidak bisa membuatnya merasa lebih baik, naikkan harganya. Biarkan dia menghabiskan uang paling banyak untuk membelinya. Saat kedua wanita itu terus menawar, akhirnya transaksi selesai dengan 100.000 koin gui. Saat itu terdengar tawa kemenangan dari ruangan sebelah, Liu Ruyan baru menyadari dirinya dijebak, tetapi harganya sudah ditawar. Tidak ada kesempatan untuk menarik kembali, dia menatap kotak sebelah, mengertakkan gigi dan berkata, Jiang Yu, kau jalang. Berani-beraninya kau mempermainkan aku, tunggu aku naik ke peringkat C, aku akan merobek kulitmu. Hantu wanita berbaju merah di sebelah, Jiang Yu, sama sekali tidak peduli dengan ancamannya. Meskipun posisinya di rumah tidak sebaik Liu Ruyan. Tetapi kekuatan keluarga di belakangnya jauh melampaui keluarga hantu. Jika Liu Ruyan benar-benar ingin menyerangnya, dia harus bertanya dulu apakah ayahnya setuju. Dua hantu wanita berpangkat tinggi di lantai 2 mulai berkonflik. Juru lelang di atas panggung pura-pura tidak melihat. Dia hanya peduli pada hasil lelang. Lagi pula, tidak peduli dari keluarga manapun, di hadapan takdir aneh. Mereka hanyalah seekor semut. Selamat kepada Nyonya Liu Ruyan karena berhasil memenangkan barang lelang pertama dalam lelang ini. W.O. Bugu dari negara cantik. Selanjutnya Anda punya waktu 5 menit untuk menyerap energi yang darinya. 5 menit kemudian harus segera berhenti. Jika tidak, bahkan jika melebihi batas waktu, Anda akan membayar kompensasi 10 kali lipat. Saat ini Liu Ruyan sama sekali tidak tertarik untuk mendengarkan lagi. Karena suasana hatinya sangat buruk, dia memutuskan untuk melampiaskan amarahnya pada W.O. Bugu. Dia mengulurkan tangan dan membelai otot dada W.O. Bugu, menunjukkan sedikit kepuasan. Detik berikutnya, jari-jari tajam yang membelai dada W.O. Bugu. Mencobek lapisan kulit, segera dia merobek kulit yang menutupi tubuh kokoh di depannya. Memperlihatkan otot-otot di bawahnya. Sekarang jauh lebih baik, sayangku, jangan melawan. Kontribusikan energi yang MU untukku. Liu Ruyan meraih kepala W.O. Bugu, dan menjulurkan lidahnya yang panjang. Dengan lincah menjulurkannya ke dalam mulutnya. Dengan Liu Ruyan menyedot udara dengan wajah nyaman,
energi yang merah disedot dari tubuh W.O. Bugu ke dalam mulutnya sendiri. Hanya dalam 2 menit, W.O. Bugu dihisap hingga menjadi mayat kering. Wajahnya pucat pasi. Lagi pula, W.O. Bugu mati di depannya, mustahil baginya untuk tidak merasa tertekan secara psikologis. Dibandingkan dengan otot-otot yang meledak di seluruh tubuh W.O. Bugu sebelumnya. Meichuan Neiko tampak jauh lebih kurus, terlihat jelas tidak banyak energi yang di tubuhnya. Biasa saja, tentu saja tidak menarik. Para VIP di lantai 2 akhirnya hanya membutuhkan waktu 4 menit untuk menentukan harga Meichuan Neiko sebesar 7.000 koin hantu. Dalam waktu kurang dari 2 menit, energi yang di tubuhnya benar-benar terkuras habis. Pengundian ketiga pun dimulai. Chen Fan dari negara Kimchi, harga jual 6.000 koin hantu, meninggal. Hasil pengundian keempat, Kyle Bond, harga jual 10.000 koin hantu, meninggal. Hasil pengundian kelima, Alexei dari klan Dewa Darah, harga jual 20.000 koin hantu, meninggal. Saat satu persatu avatar di layar besar berubah menjadi abu-abu, terlepas dari tim negara mana, ada beberapa yang merasa gelisah. Setelah pengundian ke-6, giliran negara naga tiba, dan orang yang terpilih adalah Chen Fan, seorang veteran yang telah hidup sekali dan dilelang. Sekarang yang dilelang adalah dari negara naga. Bagi Chen Fan, yang berpartisipasi dalam lelang hantu untuk kedua kalinya, saya yakin semua orang di sini jelas tentang nilainya. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, lelang pribadi dimulai, harga awal 5.000 koin hantu, kenaikan harga minimal 1.000. Seiring dengan pengenalan juru lelang, suasana di seluruh tempat menjadi lebih sengit. 30 menit kemudian, Chen Fan dibeli oleh bilik VAP yang tidak berpartisipasi dari lantai 2, seharga 110.000 koin hantu. Seorang hantu pemuda berpakaian sederhana turun dari lantai 2 dan mulai menyedot energi yang Chen Fan. Dia tidak melakukan tindakan tambahan apapun, hanya menyedot selama 5 menit penuh. Wajah Chen Fan juga menjadi lemah dan pucat dengan kecepatan yang terlihat, tetapi untungnya, setelah 5 menit, dia masih bertahan hidup dengan kuat. Lelang berlanjut, barang lelang ke-7 kali ini berasal dari negara naga. Pemuda Bai yang baru berusia 18 tahun. Saya tidak akan memberitahu Anda informasi tentangnya, Anda dapat menilainya sendiri. Dibandingkan dengan pengenalan beberapa orang sebelumnya, jelas bahwa bahkan juru lelang berpikir bahwa saya tidak layak untuk menghabiskan terlalu banyak koin hantu untuk lelang pribadi. Melihat penampilanku yang terluka, kupikir aku bahkan tidak berharga 5.000 koin hantu. 5.000 koin hantu juga uang. Jika saya membeli orang ini, mungkin saya akan kehilangan modal saya. Saya menyerah. Dengan 5.000 koin hantu, saya bisa membeli beberapa pil energi yang di luar, dan itu mungkin lebih baik darinya. Memang benar, masih banyak orang di belakang. Saya tidak ingin membuang uang untuknya. Para hantu berdiskusi, apakah mereka memandang rendah orang seperti itu. Meskipun saya tidak ingin ada hantu yang bersaing, saya pasti tidak boleh gagal dalam lelang. Saat ini saya berada dalam situasi yang canggung. Karena jika tidak ada yang menawar dalam 2 menit, saya akan gagal dalam lelang. Waktu berlalu, dan masih belum ada hantu yang menawar. Ketika juru lelang hampir menjatuhkan palunya. Untuk menyatakan saya gagal dalam lelang, saya menawar 6.000 koin hantu, berasal dari bilik VAP di lantai 2. Hantu wanita berbaju merah Jiang Yu. Ternyata dia tidak memperhatikan di luar sekarang, tetapi karena begitu lama tidak ada suara lelang pribadi, itu membuatnya penasaran untuk melihatnya. Dan hanya dengan satu pandangan ini, dia tertarik padaku. Alis saya memancarkan aura maskulin. Hantu lain mungkin tidak menyadarinya. Tetapi Jiang Yu, yang lahir di keluarga besar, menangkap detail ini. Naluri hantu memberitahunya bahwa memilikiku akan memberinya kejutan yang tak terduga. 8.000 koin hantu. Yang mengejutkan adalah, setelah Jiang Yu menikah, Liu Ruyan yang berada di sebelah tiba-tiba ikut campur. Sebenarnya siapapun yang berpikiran jernih bisa melihat bahwa Liu Ruyan balas dendam. Tapi sebagai orang yang terlibat, aku malah agak cemas. Mengingat metode kejam pihak lain, aku jadi pusing. Sialan, kalau kau mau melawannya. Jangan saat lelangku. Untung saja situasinya tidak separah yang kubayangkan. Setelah melihat niat Liu Ruyan, Jiang Yu tanpa berkata apa-apa langsung menawar 30.000 koin hantu. Dari 8.000 langsung menjadi 30.000, bukan hanya aku yang bingung, para hantu yang menonton juga bingung, bahkan Liu Ruyan pun bingung. Apakah dia gila? Menghabiskan 30.000 koin hantu untuk orang ini? Dia benar-benar tidak mengerti. Tapi dia tidak berhenti menawar. 35.000 koin hantu. Dia merasa Jiang Yu melakukan ini. Pasti ada alasannya. Mungkin anak manusia yang tampan ini benar-benar punya keistimewaan. Hanya saja dia tidak melihatnya. 40.000 koin hantu. Jiang Yu yang di sebelah, terus menawar dengan tegas. Tanpa ragu sedikit pun, seolah-olah ingin bersaing sampai akhir dengan Liu Ruyan. 45.000 koin hantu. 50.000 koin hantu. 55.000. 60.000. Selanjutnya, persaingan kedua hantu perempuan itu sudah memasuki tahap panas. Tidak ada yang mau melepaskanku. Pantas saja punya hak untuk duduk di kotak VAP lantai 2.
Uang koin hantu ini benar-benar tidak terasa sayang dikeluarkan. Benda asli, setiap kali menaikkan harga. Tidak boleh kurang dari 1.000 koin hantu. Kedua orang ini, setiap kali menaikkan harga, sudah di atas 5.000 koin hantu. Siapapun yang beruntung, biarlah. Salah satunya adalah putri kandung Jenderal Hantu Sakyamuni, yang satu lagi berasal dari klan hantu berjubah merah. Ini semua adalah kekuatan besar. Tapi aku masih tidak mengerti, apa istimewanya anak ini. Sehingga membuat mereka berdua, kembali bersaing tanpa memedulikan muka. Benar, tadi hampir saja tidak laku. Bagaimana bisa dalam sekejap menjadi 60.000 koin hantu? Para seniman hantu di aula lantai 1, semuanya kebingungan. Bahkan para seniman hantu di kotak VAP lain di lantai 2, juga penasaran mengamatiku di atas panggung. Tapi setelah dilihat lama, tidak terlihat ada yang aneh. Apa aku semahal ini? Aku juga tidak menyangka. Diriku akan diperebutkan seperti ini oleh dua hantu perempuan dari lantai 2. Jika tubuh murni yang bawaan lahirku terungkap, maka situasi seperti ini masih bisa dimaklumi. Aku tawar 80.000 koin hantu. Jiang Yu, aku sarankan kau mundur saja. Liu Ruyan menjulurkan tubuh bagian atasnya keluar jendela. Dengan bangga melihat Jiang Yu yang juga berada di sebelah, berdiri di depan jendela. Semakin lawannya tidak mundur, semakin dia yakin lawannya menyimpan sesuatu. Kali ini, Jiang Yu yang kembali terprovokasi. Wajahnya, meskipun terlihat agak tidak menyenangkan, dia tidak terburu-buru menaikkan harga, malah pura-pura berpikir keras. 1 menit, 2 menit, seluruh penonton penasaran dengan langkah selanjutnya Jiang Yu. Namun, juru lelang berhasil menghentikannya, 80.000 koin hantu sekali, 80.000 koin hantu 2 kali. Mendengar suara juru lelang, barulah Jiang Yu tersadar dari lamunannya, ia menggertakkan giginya dan berbisik. Aku tawar 10.000 koin hantu, Liu Ruyan, jika kau masih bisa menawar lebih tinggi, kedua wanita hantu ini adalah musuh lama. Liu Ruyan sangat mengenal Jiang Yu, tahu bahwa setiap lelang, dia hanya membawa 10.000 koin hantu. Dan sekarang itu sudah batasnya. Hei, Jiang Yu, kau selalu ingin merebut barang dariku. Tapi pernahkah kau berpikir, aku jauh lebih kaya darimu, aku tawar 12.000 koin hantu. Sebenarnya Liu Ruyan bisa saja menawar lagi, 1.000 koin hantu, dan dia bisa membeliku. Tapi dia sengaja menambah 20.000, karena 20.000 koin hantu baginya, bagi keluarga Jenderal Hantu di belakangnya. Tidak ada artinya, tapi saat ini bisa sangat mempermalukan dan mengejek Jiang Yu. Tidak hanya dia sekali lagi, merebut barang lelangmu yang baru dibeli, juga memamerkan kekayaan rohnya. Ketika 12.000 koin hantu diteriakan, seluruh penonton gempar, selamat Nyonya Liu Ruyan. Dalam pelelangan koin hantu kali ini, kembali berhasil memenangkan target yang baru dibeli, juga selamat bayi yang dari negara naga. Menjadi barang lelang termahal saat ini, seiring palu juru lelang berbunyi. Jiang Yu tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, benar-benar membuat marah, tidak punya otak, katanya lalu dia meninggalkan jendela. Pelayan di sampingnya melangkah maju, sebelum menutup jendela, entah sengaja atau tidak. Tersenyum ke arah Liu Ruyan, senyum itu mengandung ejekan, sangat menusuk hati Liu Ruyan. Baru dia sadar dia tertipu lagi, dia ternyata kembali terprovokasi oleh Jiang Yu, si wanita hantu terkutuk. Kemarahan memenuhi benak Liu Ruyan, dia menatapku dengan garang di atas panggung, lalu turun untuk membayar koin hantu dengan patuh. Sudut mataku berkedut, memang kekhawatiran terbesarku akhirnya terjadi, saat ini di ruangan Jiang Yu. Tuan Yahuan Gonggong berdiri diam di belakang Jiang Yu. Nona, ternyata Anda kali ini masih menjebak Liu Ruyan. Saat itu aku benar-benar mengira Anda akan membeli pemuda manusia itu. Jiang Yu menggelengkan kepalanya. Tidak, kau salah, awalnya aku memang ingin membeli pria itu, karena aku melihat dia tidak menduga ada energi yang terkumpul. Tapi tidak yakin, jadi aku ingin membelinya dengan harga lebih rendah untuk mempelajarinya, hanya saja kemudian Liu Ruyan entah kenapa menjadi gila lagi. Kau benar-benar harus bersaing denganku. Karena dia ingin bersaing, maka aku akan memberikannya padanya. Membayar 120.000 koin hantu untuk ketidakpastian. Setidaknya menurutku itu tidak sepadan. Oh ya Nona, beberapa barang lelang kali ini yang patut dibeli. Sebagian besar sudah diambil di awal. Sisanya hanya barang-barang yang buruk, apakah kita mau pergi lebih awal? Tidak terburu-buru, aku harus melihat Liu Ruyan mengamuk dulu. Saat ini Liu Ruyan sudah datang di depanku, dia sudah tidak bisa mengendalikan energi hantunya. Tapi wajahnya tetap tersenyum. Sayang kecil, aku beri kamu kesempatan. Selama kamu bisa menyentuhku dan membuatku merasa kasihan padamu, aku bisa membiarkanmu hidup. Menyentuhnya, aku terdiam sejenak, aku tidak percaya hantu wanita yang baru saja mengupas kulit orang lain ini bisa begitu baik hati. Tapi kejadian sudah sampai di titik ini, jadi seperti yang dia katakan, tidak ada kerugian. Kakak hantu, aku kesulitan secara finansial sejak kecil, ayahku pecandu judi, dan ibuku sakit parah terbaring di ranjang. Aku masih punya adik perempuan yang harus bersekolah. Ceritanya sangat menyedihkan, tanpa sedikit pun kepalsuan. Singkatnya dalam beberapa kata, ayah penjudi, ibu sakit, adik sekolah,
dan dirinya yang hancur. Kakak hantu wanita, aku sangat berterima kasih kamu membeliku dengan 120.000 koin hantu. Apapun yang ingin kau lakukan padaku. Kau adalah dermawan bayi yangku. Seketika, para hantu di tempat itu terpengaruh oleh kisah hidupku yang tragis. Bahkan banyak hantu yang merasa senasib. Kasihan kecil, kisah hidupmu benar-benar tragis, aku tersentuh olehmu. Tapi karena kamu sudah memanggilku dermawan, apakah kamu harus setuju jika dermawan sekarang menginginkan nyawamu? Memang benar anjing tidak bisa mengubah kebiasaan makannya. Liu Ruyan sama sekali tidak berniat melepaskanku. Mulutnya sudah merekah, dan lidahnya menjulur. Aku tidak tahu hukuman mengerikan apa lagi yang dia pikirkan, tapi aku tetap berakting dengan lancar, tepat sebelum lidahnya menyentuh wajahku. Aku mengulurkan tangan dan menangkapnya. Saat aku menangkap lidah Liu Ruyan, para hantu di bawah panggung sontak heboh. Sialan, ini luar biasa. Berani melawan. Ini adalah hasil yang tidak pernah kupikirkan, di luar dugaan. Luar biasa. Aku tahu dia memiliki ketahanan mental ini. Tidak mungkin menjadi tentara biasa. Tapi yang mengejutkan, setelah Liu Ruyan bereaksi, dia tidak marah sama sekali. Dia akhirnya merasakan energi yang di tubuhku, begitu kental, puluhan ribu kali lebih kuat dari Wo Bugu itu. Mata Liu Ruyan berbinar, dia tahu dia telah menemukan harta karun. Dia tidak berani membuangnya lagi. Bahkan tanpa menarik lidahnya, dia mulai menyerap energi yang di tubuhku. Energi yang berwarna merah mengalir ke Liu Ruyan melalui pergelangan tanganku, tampaknya tidak ada ketidaknyamanan. Sudah 1 menit menyerap energi yang, aku belum menemukan ada yang salah di tubuhku. Aku melihat orang lain saat energi yang mereka diserap, entah wajah mereka pucat atau kaki mereka lemas. Seperti dikuras habis sungguh tubuh murni yang memang legendaris jika aku saat ini. Tiba-tiba menjalankan teknik kultivasi mengaktifkan tubuh murni yang akan menjadi konsekuensinya begitu diputuskan langsung dilakukan. 3 detik ya 3 detik biar kulihat reaksi Liu Ruyan, tapi kalau tidak dilihat tidak tahu, kalau dilihat baru tahu. Terlihat mata Liu Ruyan sudah membelalak di kulitnya yang pucat, ternyata muncul retakan-retakan merah. Apa yang terjadi, mengapa energi yang di tubuhnya tiba-tiba menjadi begitu kuat, energi yang sangat besar seketika mengalir ke dalam tubuhnya bersamaan dengan Liu Ruyan. Retakan di kulitnya adalah akibat menyerap terlalu banyak energi yang sekaligus. Dan tidak bisa dicerna jika segera berhenti sekarang dan kembali mencerna energi yang ini dengan baik. Liu Ruyan pasti akan bisa menerobos C-level bahkan langsung mencapai C-prize, tapi hantu wanita serakah ini tidak memilih berhenti, malah matanya memancarkan kegilaan terus meningkatkan intensitasnya. Menguras energi yang di tubuhku, hantu wanita ini gila begitu terpikirkan. Aku melihat Liu Ruyan dari seorang gadis mungil, tubuhnya membengkak dengan cepat hingga mengerikan, retakan merah di tubuhnya mulai berkedip. Jelas sudah diambang kehancuran. Akhirnya terdengar suara, boom, Liu Ruyan meledak. Seketika semua hening, baik hantu maupun manusia, semua penonton membelalakan mata. Terkejut dengan apa yang baru saja mereka lihat. Sedang baik-baik saja hantu wanita sebesar itu mengapa meledak masing-masing menjadi hantu biasa. Mati seperti ini pun tidak akan ada yang peduli, tapi masalahnya sekarang yang mati adalah putri kandung dari keluarga Jenderal Hantu Liu Ruyan. Di aula lelang para hantu menjadi heboh. Kalian lihat bagaimana Liu Ruyan mati barusan, dia meledak karena kepenuhan energi yang. Aku selalu mengira, mati kepenuhan, hanyalah ungkapan berlebihan, ternyata suatu hari aku benar-benar bisa menyaksikannya sendiri cara kematian seperti ini. Bukan apakah fokus kalian masih pada Liu Ruyan? Sekarang intinya adalah energi yang di tubuh manusia ini begitu banyak hingga bisa meledakkan hantu tingkat bumi. Jangan katakan aku sudah menyesal. Seandainya aku merekamnya juga tadi, seandainya pun tidak berguna. Apakah kamu lebih kaya dari Liu Ruyan atau lebih kaya dari Jiang Yu? Pada saat yang sama di ruang VIP lantai 2 Jiang Yu, dia mengucek matanya tak percaya lalu mencubit paha pucatnya. Xiao Cui, apakah kamu melihatnya? Liu Ruyan mati, dia mati karena kepenuhan energi yang dari orang ini. Hubungi keluargaku dan beritahu mereka aku butuh 300.000 10.000 mata uang hantu. Segera bayar uang muka 5 kali lelangku berikutnya. Saat ini aku di atas panggung berkata kepada juru lelang, lelangku sudah selesai, bolehkah aku pergi? Juru lelang menggelengkan kepala, belum bisa, Anda harus menunggu semua barang lelang selesai. Tetapi Anda tidak perlu lagi tinggal di depan, Anda bisa kembali ke ruang tunggu awal untuk beristirahat, setelah menyaksikan nilai saya. Sikap juru lelang terhadap saya juga menjadi lebih akurat. Awalnya dia memperlakukan manusia-manusia ini sebagai sebuah barang. Tetapi sekarang nilai saya membuatnya harus menunjukkan rasa hormat. Setelah itu saya dan Paman Chen Fan kembali ke ruang tunggu, saat saya sedang asyik menonton siaran langsung di TV dari tim negara lain. Kemajuan lelang, pintu ruang tunggu diketuk, tok tok tok. Masuklah, pintu didorong terbuka. Sesosok makhluk gaib dengan pakaian yang sama dengan juru lelang. Seorang wanita yang mengenakan cheongsha merah masuk, yang datang adalah Jiang Yu. Sebelum saya bisa bicara dia bergegas mendekat dengan penuh semangat. Bai Yang, bisakah kamu melakukan lelang kedua? Lelang kedua? Bukankah ini undian acak dari balai lelang? Bagaimana mungkin saya bisa memutuskan? Bai Yang, kamu salah paham, yang saya maksud bukan lelang kedua. Tetapi melakukan penampilan kedua di balai lelang tingkat bumi ini, barusan tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi. Sehingga saya tidak melihat nilaimu, jadi Liu Ruyan si ahli pedang itu berhasil,
Jadi saya harap kamu bersedia menandatangani perjanjian. Untuk lelang kedua, kali ini saya telah menyiapkan koin hantu yang cukup, Anda pasti tidak akan dirugikan. Anda juga tidak perlu khawatir akan terluka. Orang mesum seperti Liu Ruyan hanyalah segelintir, saya tidak pernah menyakiti manusia manapun. Saya hanya akan menyerap energi Yin dengan patuh. Jiang Yu secara khusus menyatakan kebaikannya. Saat dia menjelaskan di dekat telinga saya, dia menghembuskan napas dengan lembut. Pada saat yang sama, kedua tangannya memijat lengan saya dan sedikit menggoyangkannya. Kapan roh jahat yang ganas dari suku hantu berjubah merah juga akan bersikap manja? Tentu saja, dengan sedikit trik ini saja tidak cukup untuk membuat saya menyerah. Yang saya pedulikan adalah koin hantu yang disebutkan Jiang Yu. Tubuh sendiri dipahami sendiri. Jangan bilang lelang kedua berturut-turut, bahkan lelang ketiga. Dan keempat, dengan koin hantu tingkat bumi ini saja, tidak akan bisa mengeringkan saya. Bahkan jika saya mengaktifkan teknik kultivasi tanpa nama. Dan mengaktifkan tubuh murni yang, bahayanya justru akan menimpa makhluk gaib ini. Apakah saya akan mendapatkan keuntungan tambahan dengan melakukan lelang kedua? Meskipun hati saya tergerak, tetapi hanya koin hantu saja tidak cukup, lagi pula koin hantu di tangan manusia. Hanya bisa ditukar dengan kekayaan dan sumber daya bertahan hidup, sama sekali tidak membantu urusan kultivasi saya. Jadi saya hanya mengandalkan setelah lelang kali ini. Saya akan mendapatkan 60.000 koin hantu, yang sudah cukup untuk membuat saya tidak perlu khawatir seumur hidup, dan bisa hidup berfoya-foya di dunia nyata. Saat itu, juru lelang wanita itu mengeluarkan sebuah perjanjian, Tuan Bai Yang, jika Anda bersedia naik panggung untuk lelang kedua. Balai lelang kami dapat memberikan Anda satu kualifikasi penukaran, bagaimanapun juga kami adalah balai lelang, saat tidak ada manusia. Kami juga akan melelang barang-barang gaib lainnya, dan kualifikasi penukaran ini dapat Anda gunakan secara langsung. Koin hantu dapat ditukar dengan barang lelang yang setara. Saya ingin melihat dulu barang-barang hantu yang bisa ditukar, bagaimanapun saya adalah manusia. Banyak barang hantu kalian tidak berguna bagi saya. Jika barang-barang dari pelelangan kalian tidak membantu saya, maka kualifikasi penukaran ini bagi saya tidak akan memiliki nilai sama sekali. Tentu saja jika ada barang yang saya inginkan, maka tentu saja kerjasama akan menyenangkan. Tentu saja bisa. Silakan lihat daftar barang lelang kami, Tuan. Kemudian dia mengeluarkan sebuah remote control dan menekannya di televisi. Senjata hantu pegunungan hijau yang dapat menggerakkan hantu di bawah tingkat bumi secara paksa ke dalam gulungan, harga 15.000 koin hantu. Pil penarik yang setelah diminum dapat menarik energi yang dari dunia manusia, berlaku selama 3 detik, harga 20.000 koin hantu. Gulungan rahasia baju merah, harta warisan yang ada dalam klan hantu baju merah. Efeknya tidak jelas. Setelah beberapa kali percobaan, hantu tidak dapat menggunakannya. Harga 200.000 koin hantu. Saya terkejut menemukan bahwa isi gulungan rahasia yang ditampilkan ternyata sangat mirip dengan teknik kultivasi tak bernama saya sendiri. Mungkinkah teknik kultivasi tak bernama saya hanyalah sebagian, dan bagian sisanya adalah gulungan rahasia baju merah ini? Namun karena sudah ditemukan, saya tidak boleh melewatkannya. Tetapi saya hanya punya 60.000 koin hantu sekarang. Sama sekali tidak cukup untuk ditukar. Barang kalian bagus. Saya setuju untuk melakukan lelang kedua. Nona Jiang Yun, boleh saya bertanya, berapa banyak koin hantu yang Anda siapkan kali ini? Kakak Bai Yang, aku sengaja meminta uang muka dari keluarga untuk lelang keduamu, 500.000 koin hantu penuh? Satu-satunya orang yang bisa mengeluarkan begitu banyak koin hantu di sini hari ini adalah Liu Ruyan. Tetapi dia sudah dibunuh oleh kakak. Aku yakin kakak pasti akan menjadi milikku. Kali ini Jiang Yun tampaknya telah melepaskan batasnya, aku memutar-mutar lenganku tanpa henti. Memamerkan dadaku, sambil berteriak, kakak, aku benar-benar tertipu oleh hantu wanita kecil ini, aku menangis, aku benar-benar menangis. Di dunia nyata aku bahkan belum pernah bergandengan tangan dengan seorang gadis, sekarang aku sudah dinikmati oleh hantu wanita, kakak Bai Yang. Aku tidak tahan melihatmu jatuh ke tangan hantu jahat itu, bagaimana mereka layak menyentuhmu? Suara lembut Jiang Mei terus menggoda, aku tidak sopan. Aku menepuk pantat indah Jiang Yun dengan satu tangan. Oh ya, kalau begitu aku sangat penting bagimu. Tentu saja, kakak Bai Yang. Penting atau tidaknya bukan hanya ucapan di bibir. Aku berharap bisa melihat ketulusanmu di pernikahanmu nanti. Kalau tidak, aku akan dibeli oleh siapapun. Itu bukan urusanku. Baiklah, aku juga harus pergi. Jangan terus memelukku, kembali ke kamarmu. Jiang Yun tidak berlama-lama dan kembali ke ruangannya. Ini ada hantu perempuan di ruangan itu, ibunya Jiang Yun. Jangan lihat ketenangannya. Ini adalah pembunuh yang pernah memusnahkan suku hantu kecil seorang diri. Kenapa kamu datang? Tentu saja aku datang untuk memberimu koin hantu. 500.000 koin hantu bukan jumlah yang sedikit. Aku takut pelayan akan mengalami kecelakaan, dan aku juga bisa melihat sendiri. Manusia yang kamu sebutkan bisa membuat udara berputar dan meledakkan hantu tingkat bumi itu sebenarnya siapa? Saat ini, hantu berkepala domba itu mengetuk palu, merentangkan tangannya ke arah semua hantu. Manusia spesies bumi tingkat tinggi ini sungguh luar biasa. Saat itu, iblis berkepala domba itu mengetuk palu dan merentangkan tangannya ke arah para iblis. Para hadirin sekalian,
Sebelum melanjutkan undian berikutnya, saya ingin mengumumkan kabar baik. Kesepakatan yang dicapai oleh rumah lelang kami dengan Tuan Bai Yang, selanjutnya dia akan menjalani lelang keduanya. Apakah para tamu sekalian sudah siap? Begitu berita ini tersiar, seluruh ruangan seketika menjadi riuh. Sialan, ini pertama kalinya aku bertemu manusia yang berani mengadakan lelang kedua. Berbagai macam suara terdengar dari ruang siaran langsung di berbagai negara. Dia masih berani kembali. Menurutku dia belum cukup hidup, kan? Ingin uang tapi tidak peduli nyawa. Bagus sekali. Orang dari negara naga kali ini pasti tidak akan selamat. Brengsek, apa maksud orang dari negara naga ini? Astaga, apakah negara naga begitu menyukai orang yang suka pamer? Tertawa terbahak-bahak, negara kimchi berani-beraninya berbicara tentang kami yang suka pamer. Saya sarankan Anda memodifikasi peta dunia Anda menjadi yang asli sebelum berbicara. Saat ini, di atas panggung, saya minum air bahagia, makan biji kuaci, dan menyilangkan kaki. Dibandingkan dengan penampilan pertama kali saat lelang pertama. Kali ini, kemeriahannya benar-benar maksimal. Baiklah, saya umumkan, lelang kedua untuk bayi yang dari negara naga resmi dimulai. Harga pembukaan 100.000 koin hantu. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10.000 koin hantu. Apakah ada yang masih keberatan sekarang? 100.000 koin hantu hanyalah harga pembukaan terendah yang saya anggap. Jika bukan karena ini adalah lelang keberapa, mengingat status Tuan Bai Yang, setidaknya harus dimulai dari 500.000 koin hantu. Orang ini harus saya dapatkan. Meskipun lelang kedua ini adalah kesempatan yang diminta langsung oleh Jiang Yun. Namun, bukan hanya dia yang menjadi targetnya. Di ruang pribadi Jiang Yun, dia mendatangi jendela dan mengangkat plakat di tangannya. Dengan palu pertama yang diketuk dengan sedikit kegembiraan, 150.000 koin hantu. Begitu mulai, langsung 150.000 koin hantu. Jauh lebih memuaskan daripada kenaikan ribuan demi ribuan sebelumnya. Dia punya 500.000 koin hantu, bahkan ibunya sendiri datang. Ini juga membuatnya semakin percaya diri dan memiliki sedikit keberanian. Jiang Yun, Anda adalah tamu terhormat dari klan hantu berjubah merah. 150.000 koin hantu terlalu meremehkan diri sendiri. Saya tawarkan 200.000 koin hantu. Pemuda klan hantu di ruang VIP lainnya dengan tenang berteriak 200.000. Dia sama sekali tidak merasa tertekan. Tapi siapa sangka, sebelum klan hantu berikutnya menaikkan harga, saya di atas panggung dengan tawa mengejek. Anda bilang dia pelit, lalu Anda bersikap lebih murah hati. Sama-sama menaikkan 50.000 koin hantu. Apa bedanya? Wajah pemuda klan hantu itu langsung berubah jelek. Selama bertahun-tahun, begitu banyak lelang. Ini pertama kalinya seorang manusia berani mengejek klan hantu, dan secara khusus mengejeknya karena lambat menawar. Tidak, Su Feng, kita semua menaikkan 50.000 demi 50.000. Siapa yang meremehkan siapa? Anda berasal dari klan hantu King San, dan kedua keluarga adalah ahli tingkat penguasa kota. Di mana Anda lebih baik dari saya? Situasi antar klan hantu besar adalah hubungan persaingan, dan di dalam juga sama, kompetisi ketat. Su Feng saat itu hanya main-main, tetapi dia malah dipukul balik oleh saya. Jiang Yu juga menambah api dengan berteman. Membuatnya marah sampai hampir melompat. Apa? Marah? Kalau berani, bunuh aku. Saya menunjukkan sikap tidak takut sama sekali, seolah-olah sengaja membuat kekacauan. Saya memeluk tangan saya dan bersandar di sofa kulit asli yang empuk. Su Feng tentu saja tidak berani, apalagi di pelelangan pasar hantu, jika dia benar-benar berniat membunuh. Dia akan ditekan oleh tangan cadangan yang ditinggalkan oleh surga pasar hantu. Sebuah insiden kecil tidak memengaruhi pelelangan selanjutnya. 220.000 koin hantu, saya tawar 230.000, semuanya adalah orang besar yang murah hati dan berani. Aku akan menawar 300.000, hanya segitu. Jika lebih, aku akan membunuhmu. Sosok hantu seperti raksasa berdiri di jendela. Dia bertanya, tanpa berpikir, dia langsung mengungkapkan batas bawahnya. Apakah 300.000 koin hantu adalah batasmu? 350.000, kata orang lain. Hantu raksasa itu mendengus tidak senang. Sesaat kemudian, sosoknya menghilang dari kotak. 370.000 koin hantu, saudara bayi yang bersedia melakukan pelelangan kedua. Saya telah memberikan banyak tenaga. Bisakah Anda semua memberi saya sedikit wajah? Melihat harga semakin tinggi, Jiang Yu tidak bisa duduk diam. Namun, tidak ada hantu yang memberinya wajah. Shen Qingrou di samping, ketika mendengar sebutan putrinya kepadaku, mau tidak mau mengangkat alisnya. Dia hanya menghadiri satu pelelangan, mengapa dia memanggilnya begitu akrab, dia bahkan memanggilku kakak. Jiang Yu belum menyadari bahwa rahasia kecilnya telah ditemukan oleh ibunya. Mendengar reaksi hantu lainnya, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terbakar. Jika tren ini berlanjut, 500.000 koin hantu mungkin tidak cukup. Seandainya aku bisa meramal satu kali lagi, saya menawar 400.000 koin hantu. Saat itu, Su Feng, yang selalu diam, mengangkat papan namanya lagi dan menawar 400.000 koin hantu yang tinggi. Kali ini dia belajar dengan baik. Selain harga, tidak ada kata-kata tambahan. 450.000 koin hantu.
Jiang Yu cemas dan menaikkan harga 50.000 lagi. Hantu lain tidak mau kalah dan terus menawar. 460.000 koin hantu. 470.000. Sialan, jangan ada yang merebutku, atau aku akan memanggil ayahku yang bergelar tuan untuk memusnahkan seluruh keluargamu. Pergi ke nenekmu, 480.000 koin hantu. Siapa di keluargamu yang tidak punya tuan hantu? Ayahku memang seorang jenderal hantu. Tetapi keluargaku adalah hantu bisnis, keluargaku kaya, aku menawar 500.000. Semua hantu di lantai 2 menjadi gila. Jiang Yu jelas tidak mampu terus menawar. Dia juga meremehkan nilaiku, mengira 500.000 koin hantu tidak akan cukup. Pada saat ini, Shen Qingrou menawar 600.000 koin hantu. Setelah dia muncul di depan mata semua hantu, itu menyebabkan keributan di seluruh tempat. Brengsek, bukankah ini pelelangan pasar hantu tingkat bumi? Mengapa Dewa Ganas tingkat jenderal hantu yang mulia ini muncul? Omong kosong, dia adalah ibu Jiang Yu. Pasti Jiang Yu yang memanggilnya, kan? Tapi seharusnya, bahkan jika dia bisa datang, dia tidak bisa berpartisipasi dalam penawaran. Anda juga mengatakan bahwa seharusnya berbeda hantu, diperlakukan berbeda. Dia adalah jenderal hantu. Mungkin pasar hantu akan memberinya sedikit wajah. Tetapi juru lelang di atas panggung sama sekali tidak berniat memberinya wajah. Nona Shen, Anda seharusnya tahu aturan lelang. Ini adalah lelang koin hantu tingkat bumi. Maaf, saya bahkan tidak bisa masuk untuk mengirimkan beberapa koin hantu. Bahkan melihat putriku saja tidak boleh. Tentu saja boleh, tapi jika Anda ingin berpartisipasi dalam penawaran, itu agak berlebihan, bukan? Ada juga lelang tingkat jenderal hantu, Anda bisa saja pergi ke sana. Aku tidak akan pergi, menawar dan menawar. Semuanya barang lama, aku sudah bosan melihatnya. Kapan kalian jenderal hantu? Juga menyiapkan manusia untuk kami, Nona Shen? Jangan mengalihkan topik pembicaraan, jika Anda bersikeras untuk berpartisipasi dalam penawaran. Kalau begitu aku hanya bisa memintamu pergi. Shen Qingrou tidak repot-repot menggodanya lagi. Dia melambaikan tangannya, aku tidak bermaksud berpartisipasi dalam penawaran. Hanya saja putriku serak, bolehkah aku menawar atas namanya? Bagaimanapun, jika saya bisa membelinya. Pada akhirnya yang naik adalah putriku. Saya ingat bahwa di dalam rumah lelang, tidak ada aturan sama sekali yang mengatakan seseorang tidak boleh menawar atas nama orang lain. Pelelang terdiam setengah pertunjukan, dan tidak berkata apa-apa lagi, jelas menyetujui tindakan ini. 600.000 koin hantu sekali, 600.000 koin hantu 2 kali. Apakah ada yang ingin menaikkan tawaran lagi? Pada saat ini, di kota pribadi Su Feng, terdengar dengusan tidak puas dari seorang lelaki tua. Shen Qingrou, karena Anda sudah keluar untuk menanggungnya. Kalau begitu tidak masalah bagi saya untuk membantu tuan muda saya menanggungnya, bukan? 700.000 koin hantu. Shen Qingrou sama sekali tidak ragu. Anjing sialan, aku memusnahkan seluruh keluargamu sebelumnya, dan kamu berhasil melarikan diri. Apakah menurutmu aku tidak berdaya terhadapmu sekarang setelah kamu bergabung dengan klan hantu King San? Biarkan aku menemukan kesempatan untuk membunuhmu. Keluargamu tidak akan berani membalas dendam padaku. Jiang Yu di samping mengamati dengan diam, melihat ekspresinya. Ibu, Anda tidak perlu khawatir. Bagaimana mungkin saya bersaing dengan putri saya? Kali ini berapapun harganya. Ibu akan mendapatkannya. Membiarkanmu mencairkan yang, alisnya menjadi dingin, aura di tubuhnya. Tiba-tiba mulai mengamuk, langsung menekan aura pelayan tua itu hingga tercerai-berai. Di kota pribadi Su Feng di sebelah. Suara muntah darah pelayan tua itu terdengar jelas di telinga setiap hantu. Lelang berlanjut, Nona Shen, Tuan Yang. Saya ingin memberi Anda peringatan terakhir. Jika Anda terus mengganggu jalannya lelang, saya akan menelepon seseorang. Mendengar peringatan ini, kedua jenderal hantu itu berubah ekspresi. Nona Shen, Tuan Yang barusan sudah menawar sampai 700.000 koin hantu. Hanya 700.000 koin hantu? Shen Qingrou menunjukkan ketidaksabarannya di wajahnya. Berhenti bicara omong kosong, 1 juta koin hantu. Begitu harga diteriakan, seluruh tempat lelang, baik manusia maupun hantu, merasakan getaran di hati mereka. Menurut nilai tukar koin hantu dengan koin Longguo, 1 juta koin hantu adalah 1 koin Longguo, tetapi ini hanyalah nilai tukar permukaan. Sebenarnya, nilai yang dibawa oleh 1 juta koin hantu jauh melebihi 10 miliar. 10 miliar, ini adalah angka yang tidak berani diimpikan oleh banyak orang. Pada saat ini, Jiang Yun benar-benar marah. Harga 1 juta sudah jauh melebihi nilaiku. Shen Qingrou menarik Jiang Yun ke sisinya. Menyibak rambutnya. Putriku yang baik, kau benar-benar memberiku kejutan besar. Jiang Yun bingung. Apakah kau ingat penilaianku pertama kali tentang bayi Yang? Aku pernah berkata bahwa energi mengerikan tersimpan di dalam tubuhnya. Saat itu aku tidak tahu apa itu, tapi sekarang aku tahu. Di dalam tubuhnya tersimpan murni Yang. Tidak masalah jika kau tidak mengerti. Lain kali jika ada kesempatan, aku akan memberitahumu. Kau hanya perlu tahu. Hari ini, berapapun harganya, ibu akan membelinya untukmu. Saat kedua orang ini bersaing ketat, tiba-tiba terdengar suara asing.
Ghost artisan ketiga juga masuk. Tunggu sebentar. Suara ghost artisan ketiga ini ternyata berasal dari kamar Liu Ruyan. Begitu aku menyadari ada yang tidak beres, aku segera mendongak ke arah kamar itu. Seorang pria hantu parubaya menatapku lekat-lekat. Matanya merah karena amarah dan ketidakpuasan. Siapakah orang ini? Dia adalah ayah dari Liu Ruyan, ghost artisan Liu Longfeng yang jahat. Putrinya mati karena diriku. Aneh jika dia tidak marah. Saat ini, kebenciannya padaku sudah mencapai puncaknya. Bagaimanapun, dia hanya punya satu putri, keturunan satu-satunya. Emosi dendam yang ekstrim membuat Liu Longfeng, seorang ghost artisan yang terhormat, bahkan tidak bisa mempertahankan penampilan dasarnya. Jika bukan karena akal sehat terakhir yang memberitahunya bahwa bertindak di lelang berarti mencari mati. Dia mungkin sudah tidak sabar turun dari lantai 2 dan memelintir leherku.